Penyerapan tenaga kerja disabilitas 1%, 2% di perusahaan swasta dan pemerintah sudah jadi realitas atau sekedar formalitas. Kembali lagi bersama saya Aryani di Media Pertuni. Hari ini nggak sendiri karena sudah ditemenin sama Mas Dendi Arifianto, seorang ASN yang juga adalah Bendahara Umum DPP Persatuan Tunanetra Indonesia. Apa kabar, Mas? Ya, baik. Saya baik. Sangat-sangat baik. Terima kasih banyak waktunya sudah mau datang dan bakal cerita tentang dunia kerjanya Mas Dendi nih. Oh, boleh ya diceritain? Gak apa-apa itu ya? Boleh kenalan Mas, mungkin dari kerjanya di mana Mas sekarang? Ya, saya Dendi. Saya bekerja, boleh disebut? Boleh. Oh, Justru gitu. harus disebut biar nanti kita mention kan. Iya, kalau di sini boleh disebut ya. Nggak tahu kalau yang sana boleh apa nggak, tapi nggak apa-apa lah. Sepertinya boleh. Jadi saya kerja di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai penyuluh. Berarti ASN ya Mas? Ya, saya aparatur sipil negara. Dari tahun 2019. 2019. Jadi asis dari ASN ini memang cita-citanya Mas Dendi dari dulu atau Itu cita-cita ibu saya sepertinya. Cuma saya nggak pernah nyangka atau nggak pernah berkeinginan menjadi aparatur sipil negara. Cuman kan memang ya tunanetra ini kan memilih kerjanya agak terbatas ya. Waktu itu ya. Ada open recruitment CPNS ya kita ambil gitu. Dan saya sebetulnya tidak ingin itu pun hari-hari terakhir karena saya dihasut sama teman saya yang memang sudah mendaftar. Terus dia bilang kalau kamu mendaftar artinya data tunanetra yang bekerja itu nambah gitu, sehingga saya tergiur gitu. Oh gitu. Berarti awalnya nggak niat? Nggak ada niatan saya untuk jadi aparatur sipil negara. Kenapa Mas? Ya nggak bisa membayangkan pekerjaannya saja gitu loh. Karena kan memang di lingkungan saya tidak ada yang bekerja sebagai ASN kan. Ada mungkin pedagang. Ibu saya wirausaha gitu kan, wira swasta. Kakak saya dokter, terus jadi jurnalis kan. Setelah berhenti jadi dokter dan kakak ipar saya juga pedagang gitu. Jadi nggak punya relevansi lah untuk berpikir bahwa aparatur sipil negara itu apa ya gitu loh. Paham gak sih? Betul. Nah terus akhirnya apa cuma karena ajakan teman tadi aja akhirnya ngelamar atau ada trigger lain mungkin? Iya, memang murni ajakan teman saya tadi yang iseng-iseng berarti. Memang menyumbangkan data tunanetra yang nambah pekerjaan itu ya. Jadi waktu itu memang saya lagi internship di satu perusahaan penjualan alat-alat berat begitu ya di Surabaya itu. Terus ada bukaan CPNS itu. Nah kebetulan teman saya yang netra juga bekerja di tempat yang magang internship juga di situ gitu. Terus kita sering ngopi, sering ngobrol dan wah ini sepertinya nggak apa-apa ya dan dia daftar, dia memang kan guru gitu ya. Dia mencoba daftar gitu dan aku juga diminta untuk mendaftar dengan diiming-imingi bahwa kalau kamu mendaftar, karena sempat aku tolak, nggak mau lah ASN gitu. Dengan diiming-imingi bahwa kalau aku mendaftar, tunanetra yang bekerja datanya akan bertambah gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Jadi kalau saya ditanya kontribusinya apa ya, saya menyumbangkan data tunanetra yang bekerja itu tadi. Secara simpel begitu. Siap. Karena memang saya tidak punya relevansi apa-apa gitu. Maksudnya nggak punya pemahaman apa-apa tentang ASN ini bekerjanya seperti apa gitu. Unik sih, unik. Nah, awalnya daftar itu kan biasanya suka ada jurusan yang diinginkan tuh Mas, yang jurusan yang diperlukan gitu. Saat itu ada jurusan khusus kah? Apa yang Mas Dendi masuk di kategorinya? Nah, awal saya buka itu kan karena memang yang lembaga yang terkenal waktu itu ya aku nggak boleh jangan sebut lah ya pokoknya ada satu institusi gitu ya. Ketika aku buka gitu ternyata dia memang mencari disabilitas, cuma ada syarat lain tuh, mampu melihat dengan jelas.
aku berani bertaruh puluhan juta bahwa tidak ada tunanetra ya, walaupun low vision ya, itu yang bisa melihat dengan jelas. Itu kan. Nah, kok gitu kan. Mereka cari disabilitas kok tidak menggunakan kursi roda, tidak mampu berkomunikasi dengan jelas, melihat dengan jelas, yang memang kontradiktif lah istilahnya begitulah. Mereka cari apa enggak gitu kan. Iya, betul. Ya, apa cari orang dengan ya samurat doang mungkin ya, atau gimana kan. Kita nggak tahu ya. Terus akhirnya karena kepepet lagi, kita buka-buka lagi, saya menemukan mungkin di institusi lain mungkin ada ya, tapi waktu itu saya ketemunya di Komnas HAM, di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang memang mencari disabilitas tapi tidak dengan syarat apa-apa. Tidak dengan syarat apa-apa. Ya artinya ya disabilitas netra ya netra gitu loh. Mau kamu totally blind atau low parsial gitu ya, low vision gitu. Ya kamu diterima di situ asalkan mendaftar gitu kan. Kan nggak mungkin. Pendidikan juga nggak ditentuin. Waktu itu kan memang saya sarjana hukum ya. Ya di situ ada di mana? Di tempat jabatannya itu ada gitu, kualifikasi sarjananya apa aja, ada sarjana ilmu politik, sarjana hukum, antropologi kayak gitu. Nah itu apa namanya, yang si sarjana hukum itu di parsial per jabatannya atau di keseluruhan disabilitas tuh Mas? Kan buka lowongan disabilitas biasanya kan. Nah kala itu lowongan itu dibuka di biroku ya, di biroku itu satu jabatan, satu kuota untuk jabatan itu saja. Yang di biro sebelahnya itu dua kuota maksudnya gitu. Jadi kalau ya memang secara spesifik ada kualifikasi pendidikannya di situ, ada di kualifikasi disiplin ilmunya. Dan kebetulan masuk. Sama akhirnya ya, aku mendaftar aja. Tapi kalau di jabatan lain yang analis hukum ya pasti cari orang hukum kan, nggak mungkin cari teknik nuklir gitu misalkan, kan nggak mungkin jadi analis hukum gitu. Walaupun mungkin aja bisa ya, tapi sepertinya yang ditarget pasti sarjana hukum gitu. Jadi sebenarnya lowongan ini buat Mas Dendi sebuah chance banget ya, karena satu disabilitasnya itu nggak pilih-pilih, terus yang kedua kebetulan carinya sarjana hukum gitu. Iya kebetulan, dan ada satu lagi nih sebenarnya. Saya waktu awal itu kan mendaftarnya sebagai analis pelanggaran HAM. Itu di situ tertera bersedia ditempatkan di kantor perwakilan. Ngertinya kantor perwakilan Komnas HAM kan ada di luar Jakarta, di luar Jawa lah ya, di luar Pulau Jawa ini kayak. Itu mau gitu. Ya memang saya sebelumnya sih agak sesumbar gitu. Ya saya mau jadi ASN kalau di luar Jawa gitu. Nyata ada beneran ya. Di situ agak ciut juga sih. Nyesel kenapa ya kemarin sesumbar gitu. Oke, sekarang masuk ke proses ininya Mas. Setelah pendaftaran diterima administrasi gitu kan ya. Setelah itu kan ada tes tuh Mas. Mungkin bisa cerita nggak? Oh iya. Saya nggak memperbarui ya kalau sekarang ya. Ini pas waktu itu ya. Jadi tesnya itu kan ada administrasi, seleksi administrasi, SKB, SKD, seleksi kompetensi dasar. Setelah itu kalau lolos ke SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, setelah administrasi kita menuju ke SKD tuh. Seleksi kompetensi dasar, yang di situ terdiri dari wawasan kebangsaan, tes wawasan kebangsaan TWK. Tes intelijensi umum TIU, sama tes kepribadian ya TKP. Nah 3 itu komponen itu. Dan kala itu penyandang disabilitas nilai passing grade-nya cuma di TIU minimal itu 70. Nilai akumulasi keseluruhan minimal itu 260. Nah saya alhamdulillah, walaupun nilai saya tipis ya, saya passing grade di tes intelijensi umum ya 75 lah kalau nggak salah. Wawasan kebangsaannya 75, lah kepribadiannya ini agak kecil sih memang gitu. Jadi kayaknya memang rumit kepribadian saya gitu. Jadi begitu Mbak. Ya untungnya ketika di total jumlahnya 269, walaupun kecil saya lolos. Dan
beruntungnya lagi yang mendaftar cuma saya. Untuk disabilitas ya. Iya. Yang di jabatan itu. Kalau di jabatan sebelah memang ada banyak dan nilainya sangat gede-gede. Misalkan saya masuk situ nggak bakal lolos saya. Iya, serius. Tapi yang ngerjain sendiri Mas atau enggak. Iya kalau ngerjain sendiri Mbak, tapi saya dibantu reader waktu itu dari Badan Kepegawaian Nasional, dari orang PKN memang. Dia membacakan waktu itu ya, nggak tahu saya sekarang tesnya seperti apa. Jadi dia membacakan apa yang ada di layar gitu. Ya sepertinya dia kering tenggorokannya mungkin atau gimana, karena banyak banget ya. Iya wawasan kebangsaan kan itu sangat banyak sekali itu. Oke. Jadi dan kalau ada gambarnya juga kan gitu. Nah itu gambarnya dideskripsiin atau dianulir? Dia mencoba untuk mendeskripsikannya, tapi saya bilang Pak nggak perlu Pak, karena persepsi kita pasti beda. Lu nggak bisa Mas, ini tugas saya. Iya saya tahu ini tugas Bapak. Jadi debatnya di situ tuh. Terus saya jawab kan, udah itu B aja Pak. Lu kenapa kok B? Kan belum tahu. Ya ini kan pokoknya selesai dulu Pak gitu. Karena saya memang berani menyatakan B karena saya merasa bahwa sudah pasti 15 soal yang saya jawab itu benar. Nah, gitu. Jadi intelijensi umum itu enaknya begitu. Kita bisa prediksi bahwa ini benar. Kan pasti kan. Berarti sisanya untung-untungan lah ya. Sisanya mau jawab terserah gitu loh. Yang penting passing grade-mu segitu bisa selesai kan. Terus habis itu lolos berarti kan? Lolos. Habis itu ada tes apa lagi kira-kira? Ya setelah kita lolos SKD kita ke seleksi kompetensi bidang. Ada 2 komponennya waktu itu. 1 psikotes, 2 wawancara. Itu. Psikotesnya juga sama wawancara. Psikotesnya dibacain juga. Ya, psikotesnya dibacain dan itu memang ini alhamdulillahnya disesuaikan dengan kita, jadi nggak ada gambar. Kalau yang lain kan disuruh gambar apa dan sebagainya. Kita nggak ada. Terus apa? Aku nggak tahu sih detail psikotes kalau yang untuk teman-teman yang bukan disabilitas itu seperti apa. Tapi kalau kita itu memang diproyeksikan untuk menghafal gitu. Jadi ini kategorinya apa? Misalkan bunga, lili, harimau apa? Nah, kita harus ngapalin nih yang mana gitu, yang kategori bunga. Contohnya kayak gitu sih. Yang aku ingat ya, Mbak. Nah, itu udah lama sekali kan. Tapi kesulitan nggak tuh Mas berarti? Kesulitan nggak? Apa memang ya udahlah gitu aja gitu? Atau enakan ngisi sendiri sebenarnya? Sebenarnya sih kalau bisa diisiin ya, yang ngisiin kan harus tahu jawabannya ya. Kalau inginku sih begitu ya. Iya itu keinginanku gitu. Tapi andai kata aku bisa mengisinya sendiri, bisa menjangkaunya sendiri, tidak merepotkan, itu lebih enak sih, lebih seperti ini saya gitu loh yang mengerjakan kan, ada sesumbar di kita itu sih. Kalau kayak gitu kan kita nggak, ya saya percaya bahwa mereka tidak membantu saya gitu, tapi ya kan akan diragukan kan keterangan saya gitu. Tapi kalau saya bisa mengerjakannya sendiri gitu dengan aplikasi saya yang difasilitasi dan sebagainya, ya puas gitu ya puas. Saya mengerjakan sendiri, berdarah-darah saya belajar gitu. Siap. Jadi seluruhan tes sebenarnya BKN itu mengakomodir gitu ya. BKN itu di SKD saja. Setelahnya di SKB itu kan dia masuk ke institusinya masing-masing. Oh langsung? Iya pengampunya yang menentukan itu. Berarti sebenarnya Komnas sudah pernah punya pegawai disabilitas belum sebenarnya Mas? Sebelum Mas Dendi? Sebelum saya ada. Tapi yang sudah jadi pegawai. Jadi artinya dia jadi pegawai, dia bukan disabilitas. Tiba-tiba. Ketambahan kita nih bertiga. Kan yang masuk angkatan saya 3 tuh. Ada nambah lagi tuh beberapa orang yang jadi disabilitas gitu. Ini bukan karena kita ya, tapi ya udah duluan lah. Ya begitulah intinya. Siap. Berarti nggak ada masalah pas lagi dites karena mereka juga menyesuaikan diri gitu ya sama kebutuhan tesnya kita gitu. Ya kan memang harus menyesuaikan gitu kan. Tapi yang gini mungkin yang perlu dikritisi ya, atau mungkin yang dikasih saran lah. Sebenarnya penyesuaiannya itu juga harus melibatkan kita ya. Iya. Karena kan usernya kita gitu loh. Kita tahu tidak enaknya mengisi, kita tahu susahnya soal, kita tahu. Itu kan berlipat-lipat, berlapis-lapis kalau memang tidak akses. Betul. Nah, makanya dari awal perencanaan harusnya kita dilibatkan.
kita ini di sini sebagai seorang disabilitas si pelamar atau disabilitas secara umum berarti? Disabilitas secara umum lah, apalagi organisasinya gitu. Berarti sebaiknya gitu kan Iya, ya? bukan sebaiknya ya ngomong seharusnya nggak enak ya. Ya udah lah, sedapatnya. Ada SOP gitu ya. Ada SOP bagaimana kemudian misalkan nih tes terhadap disabilitas netra. Apa sih yang dibutuhkan? Oh, ternyata komputer dengan pembaca layar. Itu lebih bagus gitu loh maksudku. Dan kabarnya dulu kan sempat ada ya komputer dengan pembaca layar ya. Waktu setelah saya gitu, setelah saya, tapi kita nggak bisa navigate gitu. Apa navigate itu? Menavigasi. Navigasinya. Iya. Karena dia cuma membacakan semuanya aja gitu. Gitu. Hanya sayang ya. Dan yuk bayangkan resource yang kita bisa simpan misalkan. Yang membacakan kan juga nggak capek, nggak minum terus gitu kan ya. Terus waktu juga bisa lebih lebih cepat lah gitu, meskipun kita mendapatkan tambahan waktu gitu. Oh, dapat tambahan waktu. Nah, dapat cuma kan setengah jam. Tapi juga kan kalau kita baca soal gitu kadang kok berkali-kali nggak sih Mas? Iya, memang harus berkali-kali kan. Iya, kalau dibaca itu kan nggak enak gitu ya. Iya, masa apa ulang lagi boleh? Masa udah baca wawasan kebangsaan yang dari paragraf itu kan ya. Boleh ulang? Gimana Pak? Kan gitu ya. Nggak lucu kan ya. Misalkan. Padahal pertanyaan cuma segitu aja gitu. Benar-benar. Tapi memang kita butuh trik sih sebenarnya. Walaupun dengan pembaca layar, meskipun kita baca berkali-kali, baca aja soalnya dulu sih. Itu sih triknya. Luar biasa. Jadi sebenarnya diharapkan ke depannya pemerintah terutama gitu ya menerapkan sistem ini bisa berkonsultasi gitu ya, dan Pertuni juga siap nih ya Mas ya untuk bisa berdiskusi lebih lanjut tentang standar, karena sekarang kan fokusnya masih di pembukaan lowongan kerjanya nih. Kita semua sih 1%, 2% jurusan apa segala macam, tapi setelah diterima administrasi ini tesnya gimana? Sekarang kita pakai cara yang konvensional, dibaca ini untuk tunanetra gitu kan ya. Dan kalau misalnya bisa mandiri, kami pasti lebih happy lagi, lebih puas kalau kata Mas Dendi tadi kan. Iya, aku sampai sekarang merasa, ini kan Mbak tahu tes IELTS sama TOEFL kan? Aku merasa bahwa tes IELTS itu lebih mudah daripada TOEFL. Padahal banyak orang ngomong tes TOEFL ya, lebih betul. Mudah kan? Enggak, itu karena aksesnya. Gitu. Jadi ya kita jadi ngomongin yang lain, tapi setidaknya IELTS itu mengakomodir gitu. Gitu. Itu yang aku jadi merasa walaupun mahal ya. Itu aku yang jadi merasa dia lebih akses. Dia lebih mudah gitu. Berarti emang kalau IELTS kita walaupun nggak bagus-bagus banget ya, tapi setidaknya aku bisa menjangkau soalnya. Ngerjain sendiri berarti Mas? Ngerjain sendiri, iya. Gitu. Aku belum pernah sih soalnya kalau IELTS. Nggak nyoba aja. Bisa kok, kita dibantu bener. Apa kebutuhan kita sampaikan aja nanti di. Berarti seluruh rangkaian bisa dilewatin dengan semua penyesuaian, akhirnya diterima tuh Mas. Begitu. Diterima. Terus ini nggak, tadi kan siap ditempatkan dimanapun gitu. Kena nggak tuh akhirnya? Sebenarnya kena. Cuman karena memang ini salutnya ya, saya berterima kasih kepada Sekretariat Jenderal Komnas HAM karena memang berpikirnya di sana masih belum akses untuk saya, sehingga saya ditaruh di ibu kota, tetap di Jakarta gitu. Tadinya di mana emang? Ada lah pokoknya aku jadi nggak enak. Ada pokoknya di satu daerah gitu. Ya kan memang ya ini akibat dari pembangunan yang kurang merata kan. Impactnya kan sekarang kan di aksesibilitas juga belum sampai ke area-area yang mungkin di luar Jawa. Ini bukan mendiskreditkan ya, tapi memang impact dari zaman dulu yang pembangunannya dikonsentrasikan di sini gitu, sehingga informasinya ke sini, informasi aksesibilitas di sini gitu, dan bangunan-bangunan juga di sini gitu. Makanya ini memang perlu teman-teman di daerah-daerah itu juga speak up tentang aksesibilitas gitu. Itu penting banget sih. Bahkan kalau bisa ya mereka yang speak up gitu, karena kan mereka tahu ya kendalanya gimana. Kalau aku kan walaupun masih banyak gitu yang perlu diperbaiki di sini, tapi kan sudah lumayan. Aku merasa bahwa ini sudah
bagus lah untuk saya gitu ya. Karena kan aku dulu tidak melihat gitu, terus tahu gitu, dan sekarang tidak melihat, mencoba di aksesibilitas di Jawa ya lumayan gitu, lumayan bagus, walaupun memang yang perlu ada dicuci atau digoreng gitu sedikit lah. Berarti Mas Dendi itu awalnya ditempatkan di sebuah daerah, tapi akhirnya tetap di Jakarta. Nah itu apa namanya, Mas Dendi yang minta atau kebijakan? Nah, itu karena pertimbangan aksesibilitas tadi. Aku langsung berarti nggak minta-minta gitu. Tidak. Ya kalau aku kan baru ya secara mulut kan ya siap lah gitu kan, ya namanya dapat kerja siap gitu. Tapi dalam hati ya aduh gimana ya. Jauh ya. Iya gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah. Tapi dari awal berarti first impressionnya udah oke ya? Udah oke. Dan mau belajar memang. Gitu. Jadi walaupun mereka tuh belum punya pengalaman, tapi mereka mau belajar dan komunikasi. Sepertinya ya sudah punya secara teoritis ya mungkin, karena kan lembaga asasi manusia ya mungkin bertemu dengan tapi secara experience mereka belum dapat, karena belum ada pegawai yang memang murni disabilitas di luar itu gitu loh. Kan yang ada pegawai bukan disabilitas sudah jadi. Nah itu kan agak gimana ya, perspektifnya belum disabilitas banget gitu, mereka harus belajar lagi kan gitu. Karena yang disabilitas pun baru kan ya. Berarti udah masuk nih Mas. Udah masuk, berarti kan apa, CPNS dulu ya? Ya ada C-nya itu. Nah itu gimana prosesnya? Ada kesulitan kah atau biasa aja nih? Ada pasti ya, awal kesulitan ya ada. Kayak gimana tuh? Ya karena kan mungkin orang belum pernah gitu atau belum tahu menggandeng tunanetra itu yang benar seperti apa. Ya itu jadi satu kesulitan. Terus lokasi tempatku bekerja dulu kan ya belum tahu di mana gitu kan, itu jadi hambatan sendiri kan. Ya walaupun memang harusnya ya ketika orientasinya itu sebenarnya bukan ketika awal bekerja gitu, tapi sebelumnya itu sudah bahwa aku duduk di mana, bahwa aku ngerjain apa dan sebagainya, itu memang harus tahu, dan itu belum gitu. Dan aku masih di waktu itu ya, ini jujur-jujuran ya. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Aku masih ditanya, aku ini harus ngerjain apa? Karena aku juga ya. Ini yang menarik. Ini juga aku baru nih, aku harus ngerjain apa? Tahu ya. Nah itu pentingnya. Kalau dulu kayaknya Pertuni pernah bikin buku tentang kalibrasi ya. Memang harus ada kalibrasi gitu. Tunanetra itu dalam prosesnya bekerja itu dia disesuaikannya di mana gitu loh. Bisanya apa? Yang penting tahu pekerjaannya dulu, bentuknya seperti apa. Misal bentuk bikin surat, kasih aja contoh suratnya dulu gitu. Ya udah bikin tata naskah dinasnya seperti apa. Nah ini gimana, bagaimana cara bikin, dilatih dulu. Nah aku mengalami proses pelatihan itu memang. Proses pelatihan memang ada gitu. Aku disuruh waktu itu karena di mediasi, di bagian mediasi, fungsi mediasi. Ini Mas Dendi doang atau dua teman lain juga? Enggak, dua teman lain kan di biro lain. Nah, kan sendirian. Nah, sendiri di mediasi gitu. Jadi kita kan harus ngirim surat klarifikasi lah apa dan sebagainya. Yang aku memang dilatih waktu itu. Salah-salah memang awal ya nggak apa-apa gitu kan. Kita nyoba awal salah. Cuma lama-lama kan kita paham surat itu bagaimana, tor itu seperti apa, dari situ bagaimana gitu. Berarti ada training sendiri. Ya. Tapi training itu emang buat Mas Dendi sebagai seorang disabilitas atau memang semua karyawan ngalamin itu? Enggak tahu ya, kalau yang lain sepertinya yang lain sih bisa langsung nyemplung ya. Dia kan mungkin secara penglihatan langsung nangkep sih, oh seperti ini, ya selesai kan. Nah kalau aku kan kita ngomongin Excel nih. Excel A1 sampai XXX berapa itu ya? ZZ apa berapa itu? Kita kan nggak tahu di mana tabelnya, heading tabelnya yang mana, isi tabelnya apa. Itu kan ngeraba satu-satu. Belum lagi tabel itu yang cabang-cabangnya susah itu loh Mbak. Jadi misalkan satu tabel ada 2 cabang, ternyata di situ. Ya di kanan sama di kiri gitu kayak gitu-gitu kan bisa. Ya ini tergantung
kecerdasan tunanetranya, tapi saya merasa tidak cerdas, jadi memang butuh waktu yang lama begitu. Gitu. Tapi yang ngasih training siapa tuh Mas? Waktu itu memang kepala bagian kabaknya memang dicoba ini areanya di mana sih yang proporsional untuk Pak, saya menerima telepon pengaduan gitu juga. Oh, berarti sebenarnya mereka itu belum tahu nih Mas Dendi bisa apa gitu kan ya? Loh, ya nggak tahu, saya nggak berani menyatakan belum tahu loh ya. Tapi mereka mau komunikasi kan maksudnya iya, begitu maksudku kan? begitu. Saya belum nggak ngomong belum tahu, tapi secara teori mungkin mereka sudah dapat. Tapi secara experience nih yang di lapangan. Karena kan mungkin pertemuan dengan disabilitas itu tidak intens karena tidak ada pegawainya gitu. Jadi ketemunya mungkin lewat organisasi yang kumpul ketika bahas satu topik tertentu saja gitu loh. Mungkin di situ. Nah. Kalau saya pikir sih belum tahu ya, karena kalau dia udah tahu kan dia nggak ragu lagi bilang ya kan Mbak Yani kan yang ngomong. Iya kan saya yang bilang kan. Ya. Karena kan dia langsung bisa bilang dong, Dendi kerjain ini ABCD gitu kan. Cuma kan dia akhirnya mau berkomunikasi. Berarti kan belum tahu kan. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Itu Mbak Yani. Iya emang saya ngomong kan. Tapi yang salut berarti yang mereka mau berkomunikasi tadi dan mau kasih training kan. Jadi training secara informal ya, maksudnya enggak. Iya, Dan itu kan sebenarnya sebuah kepercayaan ya Mas. Oh nggak tahu saya. Saya nggak bisa menyatakan itu kepercayaan atau tidak ya. Misalnya gini, kalau misalnya seorang atasan bilang, Dendi kerjain surat ini, kan kalau dipikir sebagai logika yang tidak kenal disabilitas, gimana caranya dia ini ngerjain surat, ngelihat aja nggak bisa. Ya itu tadi kepala bagian saya dulu itu memang tupoksinya waktu sebelum ini ya tahun-tahun lama itu memang di kelompok marginal dan kelompok rentan. Nah, makanya kan saya bilang proses-proses itu terbentuk tetapi tidak secara intens. Belum dalam bentuk kerja. Nah, sehingga ketika disesuaikan dengan pekerjaan yang ada di institusi itu masih bingung. Ini apa nih? Ya gitu. Tapi secara teori kan tahu. Menanyakan dan sebagainya gitu, terus mencoba komunikasi sampai menemukan formulasi yang tepat. Itu oke kan? sih. Itu. Itu jadi solusi ya, jadinya solution based kan. Nggak memandang ya udahlah nggak usah ada kerjaan aja yang penting diterima gitu kan. Ya saya lebih suka itu sih sebenarnya. Makan gaji buta gitu ya. Ya karena ada saya kan gajinya bisa memang disebut gaji buta karena saya kan orang buta. Kalau nggak ada saya yang berarti gaji buta ada framing lain kan di baliknya gitu. Tapi karena memang saya buta ya gajinya gaji buta. Berarti akhirnya Mas Dendi punya kerjaan di sana. Nggak cuma nongkrong doang. Oh ya banyak kan nongkrong. Tapi saya punya kerjaan. Cuma memang hobi nongkrong ini tidak bisa dipisahkan ya. Saya ada kerjaan gitu. Ya bikin surat. Cerita Mas mungkin kerjaannya apa aja Mas? Ya bikin surat, bikin tor, bikin apa gitu, laporan itu. Dan terus saya karena mungkin ya kepala bagian saya pindah, saya ikut pindah divisi. Akhirnya saya ke penyuluhan itu dan di sana lebih banyak pekerjaan yang proper yang bisa saya lakukan karena lebih digital. Mas Dendi waktu itu ya atau mungkin karena zamannya ya mungkin sudah ramai digital jadi tapi waktu itu memang aku merasa ini bisa aku jangkau sih. Itu yang pindah emang Mas Dendi yang minta atau dibawa sama atasan? Enggak, aku cuma cerita ya ini pengalaman ini bikin ini ya. Kan mungkin dievaluasi ya dan sebagainya. Kan nggak mungkin evaluasinya melibatkan aku kan. Ya, usah ngerapatin aku kok ada akunya gitu kan. Jadi terus aku dipindah di bagian penyuluhan dan aku dipercaya untuk pegang podcast namanya Ruang Tanggap Rasa. Komnas HAM. Dan di situ Mas Dendi ngerasa lebih maksimal. Iya, karena di situ juga ya ada timnya kan gitu. Terus, banyak pekerjaan yang bisa aku handle gitu secara digital. Ya walaupun memang aku tetap butuh bantuan tim gitu. Tapi kan aku selesaikan dulu nih. Nanti kalau ada problem-problem lain apa gitu kan kita bisa diskusikan gitu.